Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Kita jumpa lagi dan kita akan bahas tentang salah satu pemain timnas kita, yaitu pemain sayap kiri kita, Nathan Chuaon, yang mana Nathan sedianya akan membela klub Denmark, yaitu Lyngby Bold's Club. Namun, walaupun tes medis sudah dijalankan dan sudah lolos dari tes medis, namun kesepakatan kontrak tidak menemui titik temu, akhirnya dibatalkan dan tidak ada kesepakatan. Kemudian Nathan sekarang berlabuh ke klub Belanda divisi 2, yaitu di klub Willem II Tilburg. Ini adalah yang kemarin di Eredivisie, namun di klasemen dia kalau tidak salah di urutan 16, kemudian menjalani babak playoff, lawannya adalah Telstar. Di sana kalah dan akhirnya terdegradasi dan sekarang masuk di kasta kedua, dan saya rasa tidak ada masalah. Yang penting kita masih berharap bahwa Nathan tetap bermain di Eropa. Dia masih muda, sekitar 23 tahun, artinya masih perlu banyak menimba pengalaman. Dan kita tahu bahwa di Eropa tentu saja persaingan sangat ketat di posisi manapun. Bahkan saat Nathan bermain di Swansea City, hampir tidak mendapatkan menit bermain. Tentu saja itu mengurangi performa bagi Nathan sendiri. Kita melihat bagaimana saat bertanding melawan Australia, Nathan betul-betul tidak menemukan performa terbaiknya dan akhirnya seperti kebingungan saat berhadapan dengan tim-tim besar sekelas Australia, dan akhirnya 2 kali Nathan seperti membuat blunder, apalagi yang terakhir waktu melanggar daripada pemain Australia, dan itu di area kotak penalti, area yang sangat terlarang, dan akhirnya membuahkan sebuah tendangan penalti. Yang saat itu sebelumnya Kevin De gagal mengeksekusi penalti, dan disitulah saya tidak menyalahkan Nathan secara khusus, namun menit bermain tentu saja itu sangat-sangat diperlukan bagi seorang pemain, setiap pemain, sehingga dalam mengikuti event-event atau pertandingan berikutnya sudah siap secara psikis, secara fisik, semuanya sudah bisa dipertaruhkan di atas lapangan. Untuk itu, dengan bergabungnya Nathan di divisi 2 Liga Belanda, saya sangat-sangat mendukung. Mungkin teman-teman ada yang sependapat bahwa dengan hadirnya Nathan, tentu saja di sana kita harapkan Nathan bisa mendapatkan performa terbaiknya sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan kemampuannya, dan semoga saja Nathan nanti mendapatkan menit yang bermain yang cukup di klubnya, sehingga nanti kembali ke timnas kita sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan di timnas kita. Nathan bisa menunjukkan dengan kualitas terbaiknya. Kemudian kalau tidak salah nanti di akhir pekan ini Tilburg akan berhadapan dengan Sparta Rotterdam. Nah, nanti kita mungkin bisa lihat, mungkin kalau ada live streaming, atau paling tidak nanti kita bisa melihat beritanya. Saya juga berharap nanti kita mendapatkan berita Nathan secara bagus saat membela klub barunya ini. Dan tentu saja pemain ini tentu saja masih dibutuhkan untuk timnas kita. Sebenarnya dia adalah pemain yang sangat bagus. Kita bisa melihat bagaimana umpan-umpannya sangat bagus di sektor kiri, dan dia bisa menusuk ke tengah lapangan dan bisa menusuk ke area kotak penalti, sangat bagus. Namun mungkin karena pengaruh menit bermain yang tidak cukup bagi Nathan selama ini di Swansea City, sehingga mempengaruhi daripada kualitas bermainnya. Kemudian kalau kita beralih, yaitu di Piala ASEAN Cup tadi malam, bagaimana timnas kita saat berhadapan dengan Malaysia. Di sana kita betul-betul striker kita dibuat tidak berdaya, yaitu Jens Schreven. Dikepung beberapa pemain daripada timnas Malaysia dan hanya mendapatkan 1 peluang emas, namun tidak tercetak gol dan bisa ditangkap oleh kiper Malaysia. Kemudian apa yang mau saya sampaikan di sini? Yang saya sampaikan di sini adalah Jens Schreven perlu belajar lebih banyak lagi.
Jadi tidak ada alasan bagi seorang striker dikepung oleh pemain. Itu sudah biasa, dan striker harus bisa mencari celah. Striker harus bisa mencari ruang, striker harus bisa keluar daripada tekanan lawan. Itulah seorang striker. Makanya mencari striker adalah sangat-sangat sulit, dan striker sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga Jens Reven tentu saja harus banyak belajar dan belajar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga bagi seorang striker, khususnya yaitu Jens Reven. Bisa keluar dari tekanan lawan, bisa keluar dari kepungan lawan, dan bisa mendapatkan ruang dan bisa mendapatkan tempat untuk bisa mengumpan atau mendapatkan ruang sempit pun harus bisa menyelesaikan dengan baik. Itu adalah seorang striker. Untuk itu kalau Jens Reven mungkin kalau nanti dipanggil ke timnas senior, saya masih kurang yakin dengan kemampuannya, karena beda level antara senior dengan timnas U bawah 23, apalagi Jens Reven masih sangat muda, tentu saja masih butuh belajar. Dan di senior tentu saja yang dihadapi adalah back-back tangguh, back-back yang berkualitas, back-back yang sangat syarat dengan pengalaman. Untuk itu kalau saya boleh usul, untuk saat ini, saya tidak tahu nanti untuk beberapa hari berikutnya, setelah nanti di semifinal mungkin masuk final, kita tidak tahu. Untuk saat ini, saya rasa Jens Reven masih belum layak untuk masuk ke tim senior.